Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai pengumpulan data dan penyajiannya, ya. Nah, pada pertemuan ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan tentang variabel, yang kedua menjelaskan tentang pengumpulan data, yang ketiga membuat penyajian data dalam bentuk tabel, dan yang keempat membuat penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya sampai membahas tentang membuat penyajian data dalam bentuk tabel saja, ya. Untuk data dalam bentuk diagram itu kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, kita bahas. Yang pertama pengumpulan data. Nah, apa itu pengumpulan data? Mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, dan nilai dari suatu variabel. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mengetahui atau mempelajari suatu masalah atau variabel penelitian. Kemudian, dalam pengumpulan data kita membutuhkan yang namanya instrumen pengumpulan data. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bahas. Tadi ada mengungkapkan bahwa mengumpulkan data itu berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, dan nilai dari suatu yang namanya variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel itu sendiri merupakan konsep yang mempunyai nilai yang berubah-ubah atau mempunyai variasi nilai keadaan, kategori, ataupun kondisi. Nah, variabel itu sendiri secara konseptual ya dapat didefinisikan sebagai proses penentuan batasan atau penjelasan ilmiah yang didasarkan pada kajian teori yang mendasari variabel tersebut. Nah, kita lihat nih, variabel itu ada apa saja, ya. Pembagian variabel. Yang pertama itu adalah berdasarkan jenis datanya. Nah, berdasarkan jenis datanya, itu variabel dibagi dua, yaitu yang pertama adalah variabel diskrit, yang kedua adalah variabel kontinu. Nah, apa itu variabel diskrit? Kemarin kita sudah belajar tentang tentang apa itu data diskrit, ya, apa itu kontinu. Nah, sekarang variabel diskrit. Nah, variabel diskrit itu adalah variabel yang harga nilainya terputus atau tidak dapat ditampilkan dalam bentuk pecahan. Ini berarti nilainya dalam bentuk bilangan bulat, ya. Nilai dalam bentuk bilangan bulat. Atau di sini tidak boleh dalam bentuk pecahan. Nah, contohnya nih kemarin saya sudah sampaikan. Ada misalnya untuk bola deh. Bola kalau gol, ya. Seorang pemain bola menggolkan ke gawang lawan itu sebanyak 2 gol. Tidak ada 2,5 gol gitu ya. Tapi dalam bentuk bilangan bulat. Artinya nilainya tadi tidak dalam bentuk pecahan. Ya. Penampilan variabel ini ya ada dalam bentuk jika dia dalam bentuk dua kategori ya itu kita katakan sebagai dikotomi. Contohnya ya ini jika ditampilkan dalam bentuk dua kategori, ini misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu laki-laki, perempuan. Nah, itu disebut sebagai ini namanya adalah disebut dikotomi. Seperti itu. Ya. Nah, sedangkan apabila dia lebih dari dua kategori, ya misalnya jenis pekerjaan gitu ya. Itu dikatakan sebagai ya lebih dari dua kategori. Berarti apa ini? Kalau yang banyak-banyak itu biasanya namanya apa? Politomi. Itu disebut sebagai politomi. Oke. Ini variabel diskrit. Kemudian ada variabel kontinu. Variabel kontinu, variabel yang nilainya rapat atau dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal. Kebalikan dari variabel diskrit.
Nah, contohnya misalnya umur, tinggi badan, berat badan ya, denyut jantung, suhu badan gitu. Nah, itu ya. Kenapa? Karena kalau umur kan ada tuh 2,5 tahun ya kan, tinggi badan ada 135,5 cm. Nah, seperti itu. Ini variabel kontinu, nilainya dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan. Oke, itu dia untuk berdasarkan jenis data. Nah, sekarang bagaimana variabel berdasarkan fungsinya? Berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada variabel bebas dan variabel tak bebas. Kemudian ada lagi nanti variabel kontrol, moderator, dan variabel intervening. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas ya itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Jadi ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Itu adalah variabel bebas. Ya, variabel bebas itu biasa juga disebut sebagai variabel dependent ataupun variabel respon. Oke, itu adalah variabel bukan dependent, independent maksud saya. Jadi variabel bebas itu biasanya disebut sebagai variabel independent. Ya. Atau variabel bisa disebut juga sebagai variabel independen, itu kan bebas ya. Independen atau stimulus. Nah, dapat juga dikatakan sebagai variabel stimulus ataupun dapat juga sebagai prediktor. Nah, itu ya. Kemudian variabel tak bebas. Variabel tak bebas itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau tadi variabel bebas itu mempengaruhi, nah berarti di sini variabel tak bebas ini adalah variabel yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi oleh siapa? Ya berarti variabel lain. Nah, ini dapat juga disebut sebagai apa? Disebut, kalau tadi independen ya berarti ini dependent. Kalau itu stimulus, nah ini berarti response. Ya, response. Ataupun kriteria. Nah, ini dia untuk variabel tak bebas. Seperti itu ya. Nah, misalnya kita buat contoh apa ya bagusnya itu. Latar belakang siswa itu dapat mempengaruhi kemampuannya di dalam menghitung. Misalnya, ya. Berarti di sini yang menjadi variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi itu apa? Itu adalah tadi kemampuan ataupun latar belakang siswa. Latar belakang itu adalah variabel bebas. Sementara yang menjadi variabel tak bebas itu yang dipengaruhi adalah kemampuan siswa. Jadi kalau seandainya ada contoh ya, di sini saya buat contoh misalnya saya ganti warna ya. Warna green. Misalnya di sini tadi tentang, atau nggak usah itu deh ya, yang lebih ke kimia misalnya apa ya, tingkat ada pengaruh gizi deh, boleh lah ya, atau gizi aja ya, nggak harus kimia juga. Pengaruh gizi terhadap kecepatan siswa dalam menyerap materi. Nah, ada nggak ini kira-kira pengaruhnya? Nah, yang menjadi variabel bebas di sini adalah gizinya. Karena kan makanan setiap siswa itu beda-beda tuh.
Nah, sementara yang menjadi variabel tak bebasnya yang dipengaruhi itu adalah kemampuan siswa tadi atau kecepatan siswa tadi dalam menyerap materi. Karena kita tahu mungkin latar belakang kita kenapa pakai gizi, karena otak itu kan butuh makanan untuk berpikir, butuh energi. Nah, itulah variabel bebas dan variabel tak bebas. Variabel bebasnya adalah gizinya, variabel tak bebasnya yang dipengaruhi adalah kecepatan siswa dalam menyerap materi. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Tadi ada variabel bebas, variabel tak bebas, kemudian ada lagi variabel kontrol dan variabel moderator serta variabel intervening. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas untuk yang pertama variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang ikut mempengaruhi variabel tak bebas. Dan variabel dengan cara ya, pengaruhnya itu tapi dikontrol atau dinetralisir. Ini variabel kontrol itu adalah variabel yang ikut mempengaruhi variabel tak bebas. Nah, tapi pengaruhnya itu dapat pengaruhnya dapat dikontrol atau dinetralisir. Contoh, misalnya jika hasil analisis ya ada yang menunjukkan adanya hubungan positif antara gaya belajar dan prestasi. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gaya belajar itu berpengaruh terhadap prestasi. Nah, padahal kita sadari bahwa IQ juga berpengaruh terhadap prestasi. Nah, oleh karena itu IQ hendaknya dikontrol dalam hal ini. Nah, IQ inilah yang dikatakan sebagai variabel kontrol. Oke? Nah, itu tadi. Jadi istilahnya itu kita bisa mengontrol yang lainnya. Sehingga pengaruhnya itu dapat diminimalisir. Karena gaya belajar aja nggak istilahnya itu akan ada juga pengaruh IQ kan, seperti itu ya. Jadi IQ-nya itu tadi lah yang dikatakan sebagai variabel kontrol. Itu harus istilahnya itu kita kita kontrol. Mungkin dalam penelitian kita, kalau kita ingin memantau gaya belajar, pengaruh gaya belajar ya, misalnya di sini tadi pengaruh gaya belajar terhadap prestasi. Nah, berarti kalau pengaruh gaya belajar, kita harus mencoba mengontrol ya, siswa yang kita identifikasi atau siswa yang mau kita teliti itu harusnya memiliki IQ atau kemampuan rata-rata yang sama. Sehingga itu dapat kita kontrol, artinya pengaruhnya dapat diminimalisir. Bisa jadi gaya belajarnya itu jelek, tetapi kalau memang dia pintar, ya itu akan juga mempengaruhi prestasi kan begitu. Sehingga harus ada yang dikontrol, yaitu tadi IQ-nya harus dikontrol karena kita ingin melihat pengaruh gaya belajarnya. Seperti itu. Oke? Jadi harus ada, itulah yang dikatakan sebagai variabel kontrol. Nah, selanjutnya ada variabel moderator. Nah, apa itu variabel moderator? Variabel moderator adalah variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak mempunyai pengaruh utama. Nah, ini ya. Variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak mempunyai pengaruh utama. Nah, didengarkan baik-baik penjelasan saya karena tidak semuanya saya catat. Oke? Kalau perlu ambil alat tulisnya untuk mencatat. Contoh, misalnya ya,
ketika kita ingin menguji pengaruh pengetahuan statistik, kemudian pengetahuan metodologi, dan penguasaan substansi bidang ilmu terhadap kualitas skripsi mahasiswa. Nah, itu dia. Nah, misalnya apabila gender juga mempengaruhi tetapi bukan pengaruh utama, maka gender atau jenis kelamin adalah variabel moderator. Nah, tadi kita misalnya ingin menguji kualitas skripsi mahasiswa, itu didasarkan kepada pengaruh pengetahuan statistiknya, ya, pengetahuan statistiknya, kemudian metodologinya, dan substansi bidang ilmunya. Nah, terhadap apakah berpengaruh terhadap kualitas skripsi mahasiswa tadi. Tapi kan kita istilahnya itu melihat ternyata pada saat pengumpulan penelitian itu ada kaitannya antara ternyata jenis kelamin tadi juga mempengaruhi terhadap kualitas skripsi. Nah, maka tetapi tidak yang paling utama, ya, hanya sedikit saja yang mempengaruhi. Nah, itu berarti dia dikatakan sebagai variabel moderator. Oke, nah itu dia, variabel moderator contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah variabel intervening. Variabel intervening atau variabel antara, ya, itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas kemudian dia mempengaruhi variabel tak bebas. Kemudian dia mempengaruhi variabel tak bebas. Nah, itu ya. Contohnya, misalnya sikap positif terhadap mata kuliah X misalnya akan meningkatkan aktivitas mahasiswa. Sementara meningkatnya aktivitas itu akan mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Nah, dalam hal ini aktivitas mahasiswa tadi itu termasuk ke dalam variabel intervening. Kenapa? Karena apabila variabel aktivitas diselidiki atau berfungsi, nah maka pengaruh variabel sikap menjadi lemah atau bahkan lenyap, ya. Nah, lenyap pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, itu adalah contoh dari variabel intervening. Oke, itulah pembagian variabel. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyajian data. Oke, penyajian data ada dua, ada yang dalam bentuk tabel dan ada yang dalam bentuk grafik atau diagram. Ya, tabel itu ada tabel distribusi frekuensi, kalau grafik dan diagram itu ada histogram dan poligon frekuensi. Kemudian ada lagi yang namanya OGIF, ya. Kemudian ada lagi diagram batang. Ada lagi yang namanya diagram garis ataupun diagram lingkaran, ya. Jadi dibaca OGIF, ya. OGIF. OGIF itu dibacanya OGIF. Nah, ya, itu dia. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini hanya pada tabel distribusi frekuensi saja, ya. Selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Oke, kita masuk kepada tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Yaitu cara penyajian data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas-kelas interval dengan frekuensi tertentu. Kemudian dapat disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif, kumulatif, dan kumulatif relatif. Oke, itu dia.
Kita bahas yang pertama adalah contohnya langsung ya. Nah, tadi dalam bentuk interval. Contoh, diberikan data mahasiswa tes kemampuan berpikir kritis 75 mahasiswa sebagai berikut. Nah, ini ada datanya. Sajikanlah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia langkah pertama. Mengurutkan data dari skor terendah ke skor tertinggi. Ya, berarti mengurutkan data dulu dari skor terendah ke skor tertinggi. Kita back dulu, lihat. Nih datanya. Nah, keseluruhan data ini kita susun dulu menjadi, kita susun urutkan dari skor terendah sampai skor tertinggi. Dari sini yang paling terendah itu yang kita lihat adalah 48 ini ya. 48. Oke, kita lanjut. Oke, langkah 1 tadi. Nah, ini sudah saya susun. Paling terendah adalah 48 dan paling tertinggi adalah 95. Ya. Nah, sekarang langkah kedua. Langkah kedua yaitu menentukan rentang atau rank. Rentang atau rank itu adalah, nah tadi kita back lagi ya. Tertinggi adalah 95, terendah adalah 48. Nah, apa itu rank atau rentang? R itu rumusnya adalah selisih dari skor tertinggi dan skor terendah. Nah, berarti skor tertinggi tadi adalah 95. Di R itu sama dengan 95 dikurang 48 sama dengan 47. Inilah rank. Kemudian langkah ketiga apa? Langkah ketiga menentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval itu paling sedikit itu 5 kelas biasanya dan paling banyak itu adalah 15 kelas. Nah, itu kita dapat juga menggunakan yang namanya aturan Stargest dengan rumus ya. Di sini ada aturan Stargest ya. Rumusnya itu adalah banyak kelas. Saya buat BK aja ya. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N itu adalah banyaknya data. Nah, coba perhatikan di sini. Banyak data kita tadi 75 ya. 75 berarti 1 ditambah 3,3 log 75. Seperti itu. Nah, berarti di sini jadinya apa? 1 ditambah, silakan ayo pencet kalkulatornya. Berapa log 75? Ya, log 75 itu adalah 1,875 ya. Ditambah 3,3 dikali itu 1,8751. Nah, itu dia. Hasilnya itu adalah, dapatnya itu jadinya ini langsung saja ya, 7,188 atau 7,2. Nah, berarti di sini kemungkinannya ya, banyak kelas tadi, banyak kelas itu bisa banyak kelas kemungkinannya itu bisa 7 atau 8. Nah, kenapa pakai atau Bu? Karena ini nanti kita lihat lagi ada aturannya ya. Ada aturannya nanti. Sekarang kita ambil dulu 7 ya. Kita pilih 7. Kenapa? Karena ini kan masih pembulatannya di bawah 5. Namun sebenarnya bukan karena pembulatan, nanti ada aturan kapan kita memilih 7, kapan kita memilih 8. Jadi kita uji coba dulu. Kita pilih dulu yang 7. Kita langsung masuk ke langkah 4. Di langkah 4, kita menentukan panjang kelas. Ya, menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu bisa kita lambangkan dengan P. Ya. Apa itu P? Panjang kelas itu adalah rentang atau R dibagi dengan banyak kelas. Nah, rentang kita tadi kan dapat yang di pertama itu adalah 47 ya. Kemudian banyak kelas kita tadi mau ngambilnya 7. Nah, ini dapatlah 6,714.
Atau ini kita bulatkan menjadi 7. Nah, hasil ini, yang 7 ini, ya, banyak kelas tadi itu harus memenuhi syarat. Di mana ada syaratnya. Hasil ini tadi, ya, yang 7 tadi harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu hasil kali kelas, ya. Syaratnya hasil kali banyaknya kelas atau BK tadi dan panjang kelas harus lebih besar atau sama dengan rentang ditambah 1. Nah, atau dapat saya buatkan berarti hasil kali banyak kelas, ya. Banyak kelas dikali dengan panjang kelas itu P, itu harus lebih besar dari sama dengan R ditambah 1. Kita cek. Banyak kelasnya tadi kita ambilnya 7. Dikali P-nya adalah 7. Harus lebih besarkah dia daripada R-nya tadi 47 tambah 1. Berarti kan 7 kali 7, 49. Oops. 49. Oke, ini 49. Apakah lebih besar daripada 48? Ya, berarti benar. Nah, seandainya tadi kita ngambilnya 8, kan tadi bisa 7, bisa 8. Berarti 47 dibagi 8 berapa? Coba pencet dulu kalkulatornya. Yang punya kalkulator silakan dipencet. 47 dibagi 8. Itu sama dengan 5, ini kalau saya tulis di sini ya. Saya tulisnya pakai warna lain saja. Misalnya di sini kita misalnya ya, saya bikin dalam nih garis saja, berarti 47 kan dibagi 8 tuh P-nya. Ini kan dapatnya itu 5,875. Ini kalau kita bulatkan kan menjadi 6. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita ambil ini persyaratannya, ya, BK-nya itu banyak kelasnya berapa tadi? Banyak kelasnya itu tadi kita ambilnya 8. Berarti di sini syarat BK-nya itu adalah BK-nya tadi berapa? 8 dikali panjang kelasnya itu 6. Itu harus lebih besar dari sama dengan 48. 47 tambah 1 kan? Berarti di sini adalah 48 lebih besar dari sama dengan 48. Nah, bisa juga, tetapi di sini ya sama. Nah, yang lebih bagus itu adalah yang lebih besar. Oke, yang harus lebih bagus itu adalah yang lebih besar. Oke, bukan yang harus dengan sama. Tapi yang lebih bagus itu adalah yang lebih besarnya. Oke, jadi makanya kita ambil yang 7 tadi. 7 nih, banyak kelasnya. Ya, itu dia. Oke, langkah berikutnya. Setelah itu langkah kelima. Langkah kelima kita sudah dapat tadi banyak kelas sudah, panjang kelas sudah. Maka di sini kita menyusun kelas interval dimulai dari data terkecil. Nah, data yang tadi itu kita tally ya. Kita carilah. Kita susun dari yang terkecil. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, ini sudah saya tally sendiri. Oke. Kenapa ini 48 sampai 54 ya? Kenapa 48 sampai 54? Coba lihat. Panjang kelasnya tadi berapa? Panjang kelasnya tadi adalah 7. 7 ya. 48 panjang kelas itu sama dengan intervalnya. Nah, banyak kelasnya kan 7 itu ya. Banyak kelasnya juga 7. Banyak kelas itu yang ini. Nih, barisnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ini adalah yang dikatakan sebagai banyak kelas. Yang mana yang dikatakan sebagai panjang kelas? Ini jarak. Jarak ini dari 48 ke 54. Oke? Atau jarak itu bisa bisa dengan jari ya. Saudara ambil jari saudara, kemudian 48, dimulai dari 48. 48-nya dihitung. Hitung jarinya 7 karena kan tadi panjang kelasnya 7. 48 jari pertama, 49 50, 51, 52, 53, 54. Maka yang ketujuhnya berakhir pada di 54. Itu ya. Berakhir pada yang di 54. Atau supaya saudara lebih mudah, lihat aja nanti panjang kelasnya mana. Ini aja. Kelas interval bawah ini yang 48 ini yang sebelah kiri ini 48. Ujung bawah dikurangi dengan ujung bawah yang kelas pertama dibagi dengan dikurangi dengan ujung kelas yang kedua dikurangi dengan ujung kelas yang di atasnya. Sesudah dikurangi dengan di atasnya. Nah, berarti kan di sini 55 dikurang 48 itu kan dapatnya tuh 7. Seperti itu. Nah, jadi panjang kelas interval tadi itu dari sini. Diambil 48, bukan ditambahin 7 ya. Kalau 48 tambahin 7 kan berarti 55. Tapi 48-nya juga dihitung. Paham ya maksud saya? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Jadi 7. Pas 7 dari 48 ke 54. 48-nya 1, 49-nya 2, 50-nya 3, 51-nya 4, 52-nya 5, 53-nya 6, 54-nya 7. Paslah di 54. Kemudian yang di bawahnya tinggal 5 setelah 54 kan 55. Nah, jadi kalau untuk mempermudah nyusunnya itu kalau dia panjang kelasnya 7 berarti tambah-tambahin aja 6. Kenapa? Karena 48-nya ikut dihitung. Tambah 6, tambah 6, tambah 6. Tapi kalau dari atas ke bawah itu pas 7. Itulah dia panjang kelas intervalnya. Oke. Nah, inilah dia tabel distribusi frekuensi kita. Kemudian kita tally. Dari 48 sampai 54 itu berapa buah? Nah, ini kan kita back lagi berarti ya. Kita back ke sini berarti. Mengurutkan tadi. Jadi tadi 48 sampai 54. Kita lihat. 48 sampai 54 itu cuma ada 2. 48 dan 52. Kita tally lah tadi. Dapatlah 2. Nah, ini saya back lagi. Dapatlah 2. Ini dia 2. Ah, udah kita tally tadi 2. Selanjutnya berapa lagi? 55 sampai 61 ada berapa? Kita balik lagi ya. 55 sampai 61. 55 sampai 61 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kita tally lagi. Berarti ada 6. Ini 6. Ya, dan seterusnya. Oke, bisa ya saudara ya. Nah, itu dia hasil kita. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi relatif. Apa itu tabel distribusi frekuensi relatif? Yaitu tabel distribusi yang menyatakan nilai dalam bentuk persentase. Ya, itu dia. Nah, ini menggunakan rumus F absolutnya dibagi N kali 100%. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Oke. Nah, tadi kan 2. Ini rumusnya berarti 2/75 kali 100%. Dapatlah 2,67%. Ini tidak saya tulis lagi persennya karena di atas sudah. Dan seterusnya. Nah, berarti ini 6/75 kali 100%. Dapatlah 8%. Ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Silakan dilanjutkan. Berikutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif itu adalah istilahnya itu kumulatif itu jumlah frekuensi pada setiap kelas interval. Nah, ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Itu dia. Oke. Itu dia. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari kita lihat. Saudara bisa melihat frekuensi kumulatif kurang dari itu titik tolaknya berarti kalau kurang dari itu 48 ini. Titik tolaknya ini ya. Nah, titik tolaknya ini paling ini. Berarti kalau kurang dari, yang kurang dari 48 ada enggak?
Ya nggak ada. Orang kan mulai dari 48 ya. Berarti di sini frekuensi kumulatif kurang darinya 0. Bisa dipahami? Kemudian ini lagi. Ini. Yang kurang dari 55 ada. Ada. Siapa? Ya si 2 ini. Paham ya? Nah, yang kurang data yang kurang dari 55 ya. Berarti yang 2 ini dong. Kemudian yang kurang dari 62. Yang kurang dari 62 ya berarti 2 tambah 6. Berarti 8. Kemudian yang kurang dari 69 ya berarti tambahan ini berarti yang 3 ini. Ini tambah ini ya berarti jadinya 18. Dan seterusnya ini sudah bisa berarti ya. Berarti kalau yang di sini tinggal tambahkan ini nih 18 tambah 16 berapa? 34. Kemudian 21 tambah 34 berapa? 55. Kemudian 55 tambah 15 berapa? 70. Kemudian ini 70 tambah 5, 75. Oke, yang kurang dari 97 ini yang kurang dari 97 berarti ya. Oke, selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari. Yang lebih dari 48 berapa? Ya seluruhnya berarti, karena kan lebih dari. Ini dimulai dari 75, ini kurang-kurang berarti ini ya. Kemudian yang lebih dari 55 ya, berarti ini udah nggak masuk lagi. Karena ini kan kurangnya. Nah, kurangi 2, berarti 73. Yang lebih dari 62, ya berarti kurangi lagi yang 6 ini dari 73. 73 kurang 6 berapa? 67. Dan seterusnya sampailah ke bawah sehingga didapatlah di sini sampai akhirnya itu 0. Oke, itulah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Kalau tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, ya berarti kumulatifnya ini tadi yang kita persentasekan. Bisa dipahami ya? Jadi ada lagi nanti tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Ya. Nah, itu berarti yang dipersentasekan itu adalah yang kurang-kurang darinya. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia penjelasan dari saya untuk pertemuan ketiga ini. Ya, kita sampai di sini dulu. Nanti untuk yang penyajian data dalam bentuk diagram ataupun gambar, ya diagram ataupun ya diagram ya. Itu akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Sekalian kita menggunakan nanti Excel ataupun SPSS untuk menyajikan datanya. Jadi saudara nanti bisa membuat gambarnya langsung. Makanya tidak saya jelaskan pada pertemuan ini. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan ada tugas dari saya supaya saudara lebih memahami tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.